Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem pendinginan pada mobil. Macam-macam sistem pendinginan. Sistem pendinginan ada dua, yaitu sistem pendinginan menggunakan cairan dan sistem pendinginan menggunakan udara. Kita bahas yang pertama, keuntungan sistem pendinginan menggunakan air atau sistem pendinginan air. 1. Temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsi kecil. Yang kedua, ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan lebih kecil. Ketiga, mantel air dan air dapat meredam getaran. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil meskipun dalam kerja yang sangat berat. Kelima, jarak antar silinder dapat diperpendek sehingga mesin lebih ringan. Kerugian menggunakan sistem pendingin cairan. Yang pertama, bobot mesin lebih berat. Yang kedua, waktu pemanasan lebih lama. Yang ketiga, pada saat temperatur rendah diperlukan antifreeze. Keempat, kemungkinan terjadinya kebocoran air sangat pasti terjadi sehingga dapat terjadi overheating. Lalu kerugiannya jika tidak dilakukan pengontrolan yang rutin, maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah sehingga mengakibatkan mesin menjadi panas dan overheating. Lalu keuntungan sistem pendinginan udara. Yang pertama, bobot mesin lebih ringan. Yang kedua, untuk pemanasan sampai temperatur kerja sangat cepat. Lalu mesin terhindar dari kebocoran air. Yang terakhir, tidak ada masalah meskipun musim dingin atau musim beku. Untuk kerugiannya sendiri, menggunakan sistem pendingin udara, suara-suara mekanis cenderung lebih keras karena tidak ada atau udara tidak dapat meredamnya. Lalu yang kedua, untuk mesin lebih dari satu silinder diperlukan ada jarak antar silinder. Yang ketiga, pengaturan panas yang ideal sulit dicapai. Yang terakhir, perlu kipas yang sangat besar sehingga menyerap banyak tenaga. Untuk fungsi sistem pendinginan sendiri, yang pertama, untuk mengurangi panas motor. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai suhu sekitar 2500 derajat Celcius. Untuk mempertahankan agar temperatur motor selalu pada temperatur kerja yang paling efisien pada berbagai kondisi. Umumnya pada temperatur kerja motor antara 82 derajat sampai 99 derajat Celcius. Yang ketiga, untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keawasan yang berlebihan, kerja motor yang baik, dan emisi gas buang yang berlebihan. Jika mesin tanpa pendinginan, apakah yang terjadi? Yang pertama, akan terjadi ekspansi yang mengakibatkan perubahan bentuk, bocoran gas, tenaga menjadi turun, dan katup terbakar. Lalu yang kedua, rusaknya film oil sehingga mengakibatkan keausan. Yang terjadi mengakibatkan piston menjadi macet dan bearing menjadi atau metal-metal menjadi aus. Lalu yang ketiga, kerapatan gas menurun sehingga tenaga yang dihasilkan juga turun. Dan yang terakhir, terjadinya pre-ignition yang dapat merusakkan mesin. Komponen-komponen sistem pendingin, yang pertama ada radiator, ada tutup radiator, ada termostat,
ada upper dan lower hose atau selang, ada water pump, ada reservoir, dan ada kipas atau ventilator. Pertama kita pelajari yaitu tentang radiator. Radiator itu sendiri mempunyai fungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah panas setelah melalui saluran water jacket. Bagian-bagian radiator antara lain ada tangki air bagian atas atau upper water tank, tangki air bagian bawah atau lower water tank, dan inti radiator atau radiator core. Cairan pendingin masuk ke tangki air bagian atas melalui selang atas. Pada tangki air bagian atas ini dilengkapi dengan lubang pengisian air dan saluran kecil yang menuju ke tangki cadangan atau reservoir. Pada tangki air bagian bawah dilengkapi dengan lubang penguras untuk mengeluarkan air pendingin pada saat akan mengganti cairan pendingin. Inti radiator terdiri atas pipa-pipa atau tube yang dapat dilalui air dari tangki atas ke tangki bawah. Di samping itu juga dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin yang fungsinya untuk menyerap panas dari air pendingin. Biasanya radiator itu terletak di depan kendaraan sehingga radiator dapat didinginkan oleh gerakan kendaraan tersebut. Bisa melihat konstruksi pada radiator. Untuk pengecekan kebocoran radiator itu sendiri, kita dapat mengecek menggunakan radiator tester, yaitu dengan cara kita pasangkan tutup pada atas radiator menggunakan radiator tester, lalu kita pompa hingga mencapai tekanan 1,2 kg per cm persegi, lalu dicek apakah ada kebocoran pada radiator tersebut. Jika ada kebocoran, segera kita perbaiki radiator tersebut. Lalu ada tutup radiator. Pada bagian atas tangki radiator dilengkapi dengan lubang pengisian dan tutup radiator. Dalam hal ini, tutup radiator tidak hanya berfungsi untuk mencegah air tutup radiator tidak hanya berfungsi untuk mencegah agar air pendingin tidak tumpah, tetapi berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas air pendingin dari radiator ke tangki cadangan dan sebaliknya. Dengan demikian, jika tutup radiator rusak, maka tidak dapat diganti dengan sembarang tutup. Pada tutup radiator dilengkapi dengan dua buah katup, yaitu katup relief dan katup vakum. Ini tutup radiator pada saat kondisi panas, ada relief valve dan vakum valve. Jadi waktu kondisi panas, tutup radiator tertutup sehingga pada saat panas tutup radiator terbuka sehingga aliran air mengalir ke reservoir. Sedangkan pada saat kondisi dingin, vakum valve tertutup sehingga air dari reservoir radiator mengalir ke tutup radiator. Ini tadi cara kerja dari tutup radiator itu sendiri. Jika panas, dia mengalir ke reservoir, tapi jika dingin, air yang dari reservoir itu dihisap atau disedot untuk masuk ke dalam tutup radiator. Untuk pemeriksaan tutup radiator sendiri, kita tetap menggunakan alat yang namanya radiator cup tester, yaitu dengan tutup radiator dipasangkan pada ujung radiator cup tester, lalu kita pompa, kita cek apakah tutup radiator itu bocor atau tidak. Itu jika relay valve terbuka pada tekanan 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Jika tekanan di bawah itu tidak ada penurunan, berarti tutup radiator bagus.
Lalu bagian komponen selanjutnya ada termostat. Apabila temperatur air pendingin telah panas, maka air akan mengalir ke radiator untuk didinginkan. Komponen yang mengatur arus lalu lintas dari water jacket ke radiator dan sebaliknya adalah termostat. Dalam hal ini, termostat berfungsi sebagai katup yang tugasnya membuka dan menutup saluran yang menghubungkan antara water jacket dan radiator. Untuk komponen termostat sendiri dapat dilihat pada gambar, yaitu ada single valve, valve-nya, ada sleeve, ada wax, ada bypass valve. Nah, kita dapat melihat pada gambar tersebut. Cara kerja termostat sendiri, pada saat dingin, termostat akan tertutup. Pada saat panas, termostat akan terbuka. Termostat itu terbuka pada saat suhu mesin mencapai 82 derajat Celcius. Cara pemeriksaan termostat, kita dapat memanaskan air atau kita dapat menggodok air pada kompor dengan air yang mendidih, lalu kita dapat memasukkan termostat tersebut ke dalam air panas sekitar suhu 80 sampai 84 derajat Celcius, maka katup pada termostat sendiri itu akan terbuka dan dapat dilihat pada gambar bagaimana terjadinya terbukanya katup pada termostat. Lalu ada komponen selanjutnya, yaitu ada upper dan lower hose atau selang bagian atas dan selang bagian bawah. Selang ini berfungsi menghubungkan saluran air pada radiator dengan mesin melalui water jacket dan sebaliknya. Lalu komponen selanjutnya ada water pump. Water pump sendiri ini dapat diperiksa dengan cara diputar. Pemeriksaan pompa air atau water pump, kita dapat memeriksa bahwa bearing pompa itu kasar atau tidak bunyinya. Fungsi water pump itu sendiri berfungsi untuk memompa air pendingin dari water jacket ke radiator, yaitu dengan cara menekan cairan pendingin. Pada umumnya, pompa air yang digunakan adalah jenis pompa sentrifugal atau centrifugal pump. Pompa air ditempatkan di bagian depan blok silinder dan digerakkan oleh tali kipas atau timing bell atau fan bell. Lalu ada reservoir tank atau tangki cadangan. Tangki cadangan ini jika pada saat kondisi dingin, air dalam tampungan reservoir selalu berkurang. Lalu kalau jika panas, air pada radiator bersirkulasi dari atas itu menuju ke reservoir tank. Lalu ada kipas atau ventilator. Kipas itu sendiri digerakkan oleh fan belt atau V-belt. Kipas itu, fan belt itu menggerakkan antara crankshaft pulley, lalu alternator dan kipas itu sendiri atau yang menggerakkan dari water pump. Lalu ada coupling fluida. Coupling fluida itu sendiri terdapat cairan di dalamnya, yaitu berupa cairan silikon yang berfungsi untuk mendinginkan dari kipas itu atau coupling itu. Bagian-bagian dari coupling fluida itu ada coupling fluid, lalu cooling fan depannya, dan coupling fluida itu menempel di pulley-nya menempel pada water pump. Kipas pendingin pada sistem pendinginan digunakan untuk membantu proses pendinginan yang sudah dilakukan radiator. Pada proses pendinginan radiator didinginkan oleh udara luar, tetapi pendinginannya belum cukup bila kendaraan tidak bergerak.
Kipas pendingin ditempatkan di bagian belakang radiator. Penggerak kipas pendingin adalah mesin itu sendiri melalui belt atau motor listrik. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.